Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD YPWK 1 Cilegon? Dan bagaimana puasanya hari ini? Insya Allah puasanya kuat dan full sampai 1 bulan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih berjumpa dan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita masih berada dalam pandemi corona ini, SD YPWK 1 Cilegon masih tetap melaksanakan pesantren kilat secara daring atau anak-anakku yang Bapak cintai. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai sholat fardu atau sholat wajib. Yang pertama, pengertian sholat. Apa arti sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai rukun dan syarat tertentu. Nah, anak-anak, itulah pengertian sholat. Selanjutnya yang kedua, mengenai hukum sholat. Apa hukum sholat itu? Hukum sholat yaitu wajib. Wajib bagi setiap kaum muslimin sehari 5 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Itu anak-anak, kita sebagai umat muslim wajib mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Apabila kita meninggalkannya, maka kita berdosa. Jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita wajib melaksanakannya selama hayat masih dikandung badan. Cintai, perlu kalian tahu bahwasanya ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama, sebab amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah amal sholat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka dinilai baik seluruh amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan jumlah rakaat sholat fardu. Yang pertama, jumlah rakaat sholat subuh yaitu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, itulah jumlah rakaat sholat dalam sehari 5 waktu. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya mengenai syarat wajib sholat atau syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Siapa sajakah orang yang diwajibkan sholat itu? Yang pertama adalah orang Islam. Orang di luar Islam maka tidak diwajib sholat. Yang diwajibkan sholat hanyalah untuk orang Islam. Dan yang kedua, orang yang diwajibkan sholat yaitu orang yang sudah balik atau yang sudah cukup umur, yang sudah dewasa. Apabila masih bayi atau anak-anak, maka mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat. Dan yang ketiga yaitu berakal. Nah, orang yang berakal atau akal yang masih sehat, maka orang tersebut diwajibkan untuk sholat. Apabila orang itu akalnya sudah rusak,
maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan sholat. Anak-anakku, dari ketiga syarat wajib tersebut haruslah saling melengkapi. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah yang pertama, kita orang Islam tersebut sudah balik dan akalnya sehat. Apabila sudah melengkapi ketiga itu, maka wajib melaksanakan sholat. Tetapi apabila ada orang Islam ini sudah balik, tetapi akalnya sedang tidak sehat, maka orang Islam tersebut tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Seperti itu anak-anak. Adalah syarat-syarat sah sholat. Maksudnya syarat-syarat agar sholat kita sah. Nah, agar sholat kita sah, maka kita harus berkeadaan suci. Apabila kondisi badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita kotor atau terkena najis, maka sholat kita tidak sah. Nah, apabila kita hendak sholat, maka pakailah pakaian yang bersih, memakai sarung yang bersih, sejadah yang bersih, dan ruangan sholat yang bersih, suci dari najis. Dan yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, apabila kita hendak melaksanakan sholat, selain suci, kita juga hendaklah menutup aurat. Aurat kita harus tertutup. Yang laki-laki memakai sarung atau memakai celana panjang, memakai baju koko, tidak boleh memakai celana pendek. Dan yang perempuan juga menutup aurat, memakai kerudung atau memakai mukena. Syarat agar sholat kita sah yaitu kita harus mengetahui waktu sholat. Nah, kita melaksanakan sholat itu harus pada waktunya, tidak boleh sembarang waktu. Apabila kita ingin melaksanakan sholat zuhur, maka hendaklah melaksanakan sholat tepat pada waktu zuhur. Tidak boleh melaksanakan sholat zuhur di luar jam sholat zuhur. Misalnya ketika hendak sholat zuhur kita melaksanakan di jam 10 pagi, maka itu tidak sah. Yang sah itu melaksanakan sholat pada waktunya. Oleh karena itu anak-anak, apabila sudah memasuki waktu sholat, kita hendaklah segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Jangan lagi menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu sholat. Apabila sudah azan maghrib, maka segera melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, anak-anak, dalam melaksanakan sholat hendaklah kita menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap sembarang arah. Mau arah ke sana itu tidak boleh. Haruslah menghadap kiblat. Apabila kita tidak tahu arah kiblatnya, kita bisa tanya ke orang yang tahu. Dan sekarang apalagi zaman teknologi, sudah ada alat untuk mendetek kemana arah kiblat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sajakah hal-hal yang membatalkan sholat itu? Yang pertama adalah makan dan minum sengaja. Apabila kita sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba kita minum atau kita makan, maka sholat kita batal. Itu tidak boleh lagi sholat makan dan minum. Hal-hal yang membatalkan sholat yang kedua yaitu berbicara dengan sengaja, mengobrol, bercanda, dan tertawa. Nah, anak-anak, apabila sudah
berada di masjid atau musola, hendaklah duduk yang rapi dan tenang. Tidak boleh bercanda atau ketawa-ketawa. Dan ketika sholat harus keadaan khusyuk, nggak boleh senggol kanan senggol kiri atau ketawa-ketawa. Itu apabila dilakukan maka sholatnya batal. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yakni ketika kita di tengah sholat kita kentut, kita buang air kecil atau besar, maka sholat kita batal. Itu terkena najis. Nah, apabila kita di tengah-tengah sholat terkena najis, maka sholat kita batal. Misalnya ketika kita sholat, baik baju ataupun mukena terkena kotoran cicak, maka sholat kita batal. Anak-anakku yang Bapak cintai, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan diterapkan oleh anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.